Baik, kita sudah lama sekali tidak menyampaikan pelajaran fikihnya. Pelajaran fikihnya kemarin kita sudah di bab sholat, waktu-waktunya sholat, jumlahnya sholat, sahnya sholat, dan yang paling terakhir waktu yang dimakruhkan. Kalau yang sekarang kita menginjak ke poin yang paling penting di bab arkanus sholat. Jika kita sudah syarat-syaratnya sholat sudah terpenuhi, maka kita tinggal mau melaksanakan sholatnya. Di situ ada nilai rukun-rukun sholat yang harus dilakukan. Ketika ditinggalkan, maka kalau dia sengaja meninggalkan, maka bisa tidak sah sholatnya. Kalau dia ketinggalan, lupa, kemudian dia ingat, maka harus ditambal rukunnya. Yang pertama, arkanus sholati salah kata asyar. Kalau yang di bab mabudi fikih juz 2 ini, rukun-rukunnya sholat itu ada 13. Yang pertama, an-niyatu makrunakan ma takbiratul ihram. Niat berbarengan ketika takbiratul ihram. Kalau membahas takbiratul ihram, ada yang contohnya, Pak, kalau takbiratul ihram contohnya kan kalimatnya Allahu Akbar. Kalau diganti Allahu Akbar bagaimana? Allahu Samad berikut. Itu di hukum seperti itu terlalu lebar. Kita harus sesuai dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian al-qiyamul qadiri fil fardhi. Yang nomor 2, rukun sholatnya berdiri bagi yang mampu di sholat fardu saja. Al-qiyamu lil qadiri. Jadi bahasa qadiri yang saya lihat sekarang sangat ngetren sekali. Orang-orang yang di masjid niku disiapi kursi kecil-kecil nanti kan. Pas waktu berangkat ke masjid dia gagah jalan santai, pas waktu sholat dia ngambil tempat duduk terus sholatnya sambil duduk. Nah itu yang sangat harus hati-hati, karena bahasa al-qiyam qadiri berdiri bagi yang mampu itu memang harus benar-benar diusahakan bagi yang mampu. Contohnya bahkan sampai gini, ketika sholat, Pak, belum mulai rukuk sujud tidak bisa kembali, bagaimana sholatnya? Sebenarnya dia sholatnya cukup berdiri tanpa harus rukuk dan sujud. Ketika ada sholatnya sholat mayat itu. Tetapi bagi mereka yang merasa paham tapi tanpa ada pelajaran, dia langsung kalau ada ITS langsung enggak. Terus rukuk sujud terus tidak enak, dia langsung enggak. Bahkan langsung sholat, misalnya mengatakan Allah di masjid kecil-kecil, bersamakan itu kursi kecil-kecil itu bisa mengakibatkan tidak sahnya sholat, karena di sini termasuk rukunnya sholat, maka harus perhatikan. Tapi cukup fil fardhi, hanya di sholat fardu saja. Maka bahkan biasa saya lakukan ketika contohnya mantun sholat zuhur, maka sholat-sholat yang ada nilai sunnah ba'diyahnya, mantun wiritan nonton itu sholatnya enggak nontonan. Itu menunjukkan, bahkan kita bisa mensiarkan bahwa sholat sunnah itu boleh-boleh saja duduk tanpa harus ada alasan. Gara-gara sakit dan yang lainnya, sholat sunnah tidak ada alasan, boleh duduk, bahkan sambil bukaan juga boleh kalau mau praktek. Tapi berdiri bagi yang mampu ketika di sholat fardu itu sangat diwajibkan karena menjadi salah satu rukun. Kalau dia merasa tidak kuat, itu baru diperbolehkan dengan nilai contohnya sakit dan yang lain. Kemudian takbiratul ihram yang nomor 3 bersamaan dengan niatnya tadi. Kalau niat tidak bersamaan dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Duluan takbirnya, niatnya belakangan, itu tidak sah. Ataupun niatnya duluan, seperti halnya hal biasa, tapi harus diperhatikan. Contoh nih, enten tiang itu pas waktu sama ketinggalan rakaat yang pertama, dia langsung lari terus takbir. Padahal menata niat di dalam hati itu juga harus bersamaan dengan takbirnya. Ada yang tidak pakai niat, ada
ada yang salah persepsi, niat itu di lisannya. Misalnya kalau Allahu Akbar langsung dengan cepatnya, padahal harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya punya niat. Singkat niatnya diterangkan lebih lanjut. Niat. Niat syaratnya itu ada 3. Ketika niatnya niku sholat fardu, maka ada 3 poin yang harus terpenuhi. Fardiyah, nopo qasdu niki menyengaja niat ingsun sholat al-musolli. Makanya bahasa niat itu harus sesuai dengan hatinya. Kalau kita paham pakai bahasa Arab, kita lebih bahasa Arab. Tapi kalau belum paham, harus pakai bahasa yang sepaham dengan kita. Masuk takbir, niat ingsun sholat fardu asar, sholat fardu zuhur, itu di hatinya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, betul-betul pakai bahasa Arab. Sama seperti keterangan pas dulu kemarin, betul-betul nawaitul wudhu al-rafil. Tulisannya kemenangan artinya maka pakai bahasa Arab terus ditanya. Karena nawaitul wudhu itu maksudnya bikin. Kalau diterangkan lebih lanjut di dalam hati, niat ingsun sholat fardu. Bahasa niat ingsun wasdunya iki menyengaja. Terus fardiyahnya niat ingsun sholat fardu. Kemudian takyinnya zuhri 1, 2, 3 ini harus dipenuhi. Kemudian kalau niat sunnah tapi ada waktu ataupun sebab, itu 2 poin yang harus dipenuhi ketika niat, yaitu qasdu niat ingsun sholat, kemudian takyin qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Jangan sampai ba'diyah asar karena itu tidak ada. Yang terakhir, ketika melakukan sunat mutlak ini pernah dilakukan. Ada seorang yang bangun malam, dia melakukan sholat 100 rakaat sampai tamat. Sebenarnya itu sholat mutlak apa ya? Sholat yang tanpa batas. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, contohnya itu cukup qasdu saja, menyengaja melakukan sholat, itu nilai niatnya. Jadi kembali lagi bersamaan dengan takbiratul ihram, nomor 3 dari rukunnya sholat. Yang nomor 4, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Menjadi imam, menjadi makmum ataupun sholat sendiri, bacaan Fatihah itu harus semuanya terpenuhi. Bagi makmum muwafiq, bagi makmum masbuk, maka bacaan Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Paham ya? Baca bahasa makmum muwafiq sama masbuk, masbukun muwafiq itu bersamaan dengan takbiratul ihramnya si imam, bersamaan menemukan rakaat pertamanya si imam, itu muwafiq. Ada syarat Fatihah. Yang pertama, bacaan Fatihahnya harus tertib, jangan sampai tidak membaca basmalah, karena kita di madhab Imam Syafi'i basmalah menjadi salah satu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau sampean masuk terus berjamaah dengan seseorang yang ketika takbir langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu harus perhatikan. Kalau yakin bahwa dia meninggalkan surat Al-Fatihah, maka makmumnya kita batal. Kalau kita meyakini mungkin basmalahnya tidak dijaharkan, tidak dibanterkan, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seperti di imam-imam Makkah itu basmalahnya ada yang disirikan, niku boleh. Tapi kalau diyakini pas waktu kita jamaah dari basmalah hatinya sudah ragu, maka sholat kita bisa tidak sah ketika tetap melaksanakan sholat berjamaah. Namanya dianjurkan munfaroqah, memisahkan diri, bukan membatalkan diri ya, memisahkan diri. Terus mualah langsung bacaan Fatihahnya mulai Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan
jeda. Kalau ada jeda waktu berhenti dengan satu dan yang lainnya agak lama, maka Fatihahnya akan batal. Terus mura'at tasdid, menjaga tasdidnya. Ihdinas shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa niku harus tasdidnya. Kalau tidak dibaca tasdidnya, maka nilainya iyyaka pada mula. Kalau tasdidnya dihilangkan, pada mataharilah na'budu aku menyembah, dan pada matahari aku bisa membuat tidak sahnya sholat. Menjadi seperti ini juga kan ya. Wayang mulai semangat wayang berangkat. Pun untuk pelajaran arkanus sholat kita sambung di pertemuan berikutnya. Karena ini sangat penting sekali bagi bab ibadah kita. Meskipun berkali-kali diulangi, diperlukan. Sebelum sholat kita dijadwalkan operasi. Kita mau sholat sama dokternya, loh jangan sholat dulu mas, nanti waktunya sampai dioperasi, jadi jadwalnya orang lain loh. Akhirnya dan itu yang kita lakukan, kita sebenarnya harus sholat dulu. Kita harus sholat dulu. Tapi karena sesuatu yang sangat mendesak, sholatnya tetap dilakukan karena lihurmatil waktu. Contohnya kita sudah semuanya dicopoti, dipakai baju buat operasi, lupa belum berwudu. Kalau ditinggal akhirnya nanti kita tidak jadi dioperasi, dan padahal itu kan riskan sekali. Maka lihurmatil waktunya perlu, dan besok harus diqodoi. Ngoten nggih. Setelah sembuh.